Jadi Ko Daniel itu sama istrinya Cilengleng ya. Nah Cilengleng ini nasabah Prudential habis klaim PCB. Jadi klaim cair, tapi mereka jualan join di Prudential luar biasa lah hebat ya. Dia itu join dari tahun berapa udah lama ya 2010, 2000, 2007 kayaknya ya. Nah saat ini mereka pemilik agensi namanya Magnificent di Jakarta. Nah Ko Daniel ini dokter sama guru bimbel les kalau gue nggak salah. Betul kan? Nah, teman-teman ingat nggak berapa bulan lalu tuh ada speaker yang gemuk namanya Susanto, Ko Acen tuh ya. Yang jualannya jago banget tuh ya, timnya gede ya. Nah, Ko Acen ini adalah timnya Dokter Daniel yang hari ini datang, salah satunya ya. Jadi Ko Daniel tuh gede. Setahun mungkin omsetnya dia 35 miliar lah kayaknya di Prudential, Ko Daniel itu. Nah, jumlah leadernya kayaknya se-legacy beginilah teman-teman ya di Jakarta. Terus dia menurut gua hebat loh cara dia bangun timnya. Dia 100% tuh team builder teman-teman ya. Nah, menurut gua dengan kondisi dia di balik struggle yang dialamin, kita bisa belajar banyak banget. Tadi meeting leader bagus banget kan, Yus? Oh, bawain BTL. Oh, ya udah. Soalnya gue juga tadi ngajar teman-teman ya. Tapi gue yakin bagus. Pilihan gue nggak pernah gagal teman-teman ya. Nah, speaker udah datang. Jadi teman-teman gue titip pesan. Teman-teman siapin buku catatannya. Mungkin ya ada satu dua kalimat emas yang nanti Cici dan Koko ini bakal ceritain. Tapi kalau kita nggak fokus, jadi nggak bikin kita semangat teman-teman ya. Ya pastiin teman-teman jadi orang yang present hari ini. Ada di sini, fokus di sini, mikirnya di sini. Jangan mikir nanti, aduh jemuran udah diangkat belum nih ya. Ya pastiin juga nyatet.
Iya, apa kabar semuanya? Baik. Oke, silakan duduk. Wah, wah, MC-nya kocak juga ya, seru ya. Oke, ya semangat teman-teman. Oh ya, iya kita beruntung ya teman-teman ya bisa jalanin sebuah bisnis yang bisa tahu gitu ya. Maksud gini, image-nya itu kalau awal-awal asuransi itu susah, maksa, ngemis gitu ya. Tapi begitu kita ngeklik, ternyata asuransi itu nggak sesusah itu gitu ya. Bisa kenal bisnis yang teman-teman kalau teman-teman jalanin itu akan ngerubah hidup teman-teman luar biasa loh. Ya, so kasih applause buat teman-teman semua yang sudah open mind, open heart, teman-teman mau jalanin bisnis ini gitu ya. Hmm, itu saya Sanepa sudah lama nggak update dan saya mau revisi kayak ketahuan tanggal lahirnya gitu teman-teman. Ya over the years gitu ya. Saya bersyukur jalanin bisnis ini ya. Em, kalau udah di atas kepala empat ya. Kalau pas jalan gila ya. Gue bisa apa namanya atur waktu sesuka gue gitu ya. Ini gua lu nggak apa-apa ya teman-teman. Maaf. Ya. Oh, oke. Gua lagi coba loading bahasa Sunda tapi nggak dapet. Dulu dulu temen gue banyak Sunda juga gitu ya. Kan gue di daerah Tangerang gitu ya. Em, kadang-kadang mikir gila ya. Untung kenal bisnis ini ya. Kenapa? Karena kalau 8 hours a day ya gue kerja di rumah sakit kayaknya aduh capek gitu ya. Tapi kalau di sini bisa sore gue siang aduh gue mau tidur siang dulu bentar bisa gitu ya. Mau bangun siangan bisa. Tapi income tetap dapat ya kan. Terus kita punya sesuatu yang jelas gitu ya jelas banget. Eh ya gitu teman-teman. Dan bukan hanya jelas tapi benar-benar hidup yang kalau dari segi income ya gue bilang gini, kalau gue jalanin dulu di rumah sakit sama di bimbel nggak bakal dapet kualitas kehidupan yang kayak sekarang. Yang jalan-jalan dan sebagainya itu kan baru jalan-jalan ya. Terus punya waktu yang kayak apa buat pelayanan di gereja misalkan. Terus punya income yang cukup bukan hanya cover keluarga sendiri ya. Em, saya bisa cover maksudnya kalau orang tua kan udah biasa ya. Terus adik saya tuh stroke, istrinya udah meninggal, terus 2 ponakan kita bisa backup. Itu pokoknya udah dari beberapa tahun yang lalu kita cover, saya bilang sama istri saya kita cover mereka sampai kuliah gitu ya. Itu nggak sedikit biaya tuh teman-teman, bener-bener totally full kita yang cover gitu ya. Jadi banyak banget yang kita dapetin di Prudential ya. Terus ya kita ngomong gini ya teman-teman ya, aduh apa ya ngomong kualitas kehidupan ini buat gambaran aja gitu ya teman-teman ya. Kalau dulu saya kecil saya sering lihat di kalender kalau bokap nyokap bikin kue ya. Ih, oh gambar Swiss apa gitu daerah luar negeri gitu ya. Pas kita jalanin pur itu semua gila ya. Dulu gue lihat di kalender doang maksudnya ih di belahan dunia yang lain tuh ada yang kayak begini cakep. Kita bisa lihat di sini gitu ya. Terus apalagi dulu saya waktu SD kan sering ngangkot ya. Ngangkot ngangkot naik angkutan kota. Saya tinggal jalan kaki ke depan terus saya nunggu angkot. Di situ teman saya apa keluar naik mobil warna hitam, logonya biru. Teman-teman apa biru? Wah, terus gitu ya. Terus tau nggak teman-teman, waktu kecil itu saya kayak kayak punya ngomongan dalam hati gini teman-teman. One day I have to have that car too. Ya udah pasti dong bisnis ini dong over the years pasti kita bisa dong. Bener nggak? Ya kan? Jadi kemarin ada yang bilang, Nil, lu nggak mau beli mobil listrik, mobil cungko gitu ya. Ini gua ya, balik lagi gitu ya. Oh enggak lah, gua kalaupun mau yang ini gue pasti naikin yang level lebih ini lagi, yang logo birunya gue bilang, yang seri lebih tinggi lagi. Gue pakai yang logo biru sekarang, tapi ya gue bilang, ntar kalau gue beli pun gue seri yang lebih tinggi, gue bilang gitu ya. I mean gini, dulu kita pengen apa waktu kecil? Kenapa? Buat gue kalau sekarang gue nggak ada dulu kecil begitu, gue pasti akan beli mobil mobil Cina yang listrik gitu. Tapi gue bilang, gue punya mobil itu gitu. Karena dari kecil gue maunya itu. Ngerti ya teman-teman? Maksud di sini kita bisa. Terus eh, punya rumah, maksudnya gue pengen rumah one day bisa ada kolam renang gitu. Buat gue dulu gitu ya. We can have it all gitu loh teman-teman. Jadi maksudnya bisnis yang ngerubah hidup terus dari segi waktu. Dulu Acen Santo pernah cerita kan, gue lagi main golf, gue terima duit gitu ya. Kalau teman-teman ada, jadi masih suatu bisnis yang gila ya, ngerjain apa sih bisa kayak begini ya. Nah tapi kalau kita oprek lagi, oprek detailnya gitu ya,
yang di depan ini kan yang seneng-senengnya ya teman-teman ya. Tapi kan waktu kita lagi sedih-sedihnya nggak tahu kan teman-teman. Susah-susahnya gitu kan, kerja sampai malam gitu ya. Terus waktu sama istri saya kita pulang malam. Saya bilang sama dia, waktu balik si agent nih, hari ini kita pulang malam gitu ya, nggak apa-apa. Terus besok pagi gue udah mesti kerja ke rumah sakit. Tapi one day nih, ya kan, saya bilang loh, one day kita tidurnya lebih pagi dikit, bebas gitu ya, bangunnya bisa siang gitu ya. Nah itu kan ngerintisnya gitu ya. Terus pernah satu ketika waktu balik ke rumah, habis ditolak nih, habis ditolak, eh, premi 350.000, dia bilang, ntar ya Nil, gue tanya financial konsultan financial gue. 350.000 sebulan. Tanya financial consultant. Iya tapi kalau hari ini lu mau ngomong ya udah nggak apa-apa yuk kita ketemu sama financial consultant lu kita bahas bareng gitu ya. Tapi kan waktu itu ilmunya masih belum seberapa ya. Nah waktu di mobil, waktu zaman itu, waktu saya pergi itu Leng-Leng hamilnya udah gede istri saya. Terus pas lagi di mobil, kan habis teman-teman saya sama dia tuh lama. Jadi saya tuh dulu waktu selling itu pakai yang hard selling. Jadi saya akan nge-push, tapi punya ide nge-push dan punya true story saya untuk cerita. Wah gue udah keluarin semua jurus jebret. Waduh udah hampir 2 jam ke dia gitu ya. Pulang gak ada hasil. Itu kan habis seharian dari rumah sakit ya. Kan dari rumah sakit hari itu gak ada jadwal ngajar di bimbel saya. Kemudian saya ke teman gereja ini. Pas di mobil teman-teman, ya di mobil. Habis ditolak nih teman-teman. Habis ditolak, maksudnya nggak closing gitu ya, nggak closing. Saya di mobil kira-kira gimana teman-teman? Hah? Bete ya? Bete ya? Apalagi kira-kira? Nangis gue men. Nangis gitu. Anjir gila. Demi premi sampai gue kasar ngomongnya parah. Maaf, maaf. Tapi ini sebenarnya lagi merubah ngerubah ini ya karena memang pergaulan yang salah itu agak ngerusak ini ya. Benar-benar. Saya tuh nggak ngomong begini. Di lapangan golf teman-teman kita kalau abis mukulnya salah ngomongnya kasar. Saya ke belakangan suka ke bawah-bawah gitu loh ya. Saya lagi ngerubah lagi nih gitu ya pergaulan ya. Tapi mereka ngomongnya anjing, saya anjrit gitu. Gitu ya. Tapi pas keluar, gue kemarin ketemu klien anjrit, kok parah banget ya gue ngomongnya begini di depan klien VIP gue gitu ya. Oke, sampai di mana sih kita ya? Pulang, nangis di mobil kan. Gila ini gue udah capek-capek gak closing. Aduh nangis tuh. Bener di mobil nangis. Orang melankolik gitu ya. Introvert, melankolik di mobil nangis. Tapi sambil doa. Tuhan aduh gimana nih gak closing lagi ngejar unit manager gitu ya. Oke ada satu data lagi. Udah jadi ilustrasinya. eh Dulu saya kerja smart lah. Saya ke HRD saya bilang saya lagi mau bikin data. Gue minta data semua nama dokter sama tanggal lahir. Jadi saya datang udah buat proposal ya. Tapi itu kan nggak recommended ya karena kan nggak sesuai dengan preminya harusnya berapa. Itu dulu tembak aja gitu ya. Waduh, waktu itu saya pulang di daerah Kapuk, teman saya di Kapuk yang teman gereja. Kalau belok kanan saya ke UGD Atma Jaya. Kalau lurus saya ke Taman Palem pulang. Saya bilang, tapi belum appointment ya. Saya cuma tahu jadwal dokter ini malam ini jaga. Ya udahlah, tetap biar kata udah malam gitu ya, udah jam 11 malam kayaknya itu. Gue belok deh ke IGD, set gitu ya. Nyampe parkiran gua turun ya, gue bawa map tuh. Dulu zaman dulu kan kayak sales banget ya, bawa map ya. Terus, nah ini nih, gue selalu inget kejadiannya, gue buka pintu, terus gue bawa map, terus gue bilang, gue doa, Tuhan, emang hidup mesti sesusah ini ya? Saya pernah gitu, emang hidup mesti sesusah ini ya? Dari pagi nih, dari pagi di rumah sakit 8 jam. Terus kadang-kadang maksudnya beberapa seminggu itu ada sekitar 4 hari saya ngajar di bimbel. Itu pas saya bisa catch up nggak ada ngajar saya langsung ke teman saya yang tadi. Terus malam jam 11 masih keluyuran nyari nyari apa gitu ya. Tapi saya tahu ada sesuatu yang sedang kita bangun gitu ya. Ada kan 5 tahun kayak gimana kan udah ada tuh. Ya kan, nah, saya percaya hal itu. Ya, makanya kita kerjain. Kenapa? Karena begitu ada closingan komisinya masuk. Saya cuma mau ngetes terus, benar nggak semuanya gitu. Saya di mobil keluar, gila hidup mesti kayak begini. Udah saya masuk. Saya masuk ya abis bete-betean di mobil ya udah semangat lagi. Ya kan kan kita mau ketemu klien kan lu mesti semangat. Benar nggak? Ketemu jebret, saya presentasi. Presentasi awalnya, oh saya udah ada, ya udah kita handling. Terus nggak dulu kita handling. Terus terakhir udah scoring true story dia bilang nggak dulu. Aduh. Terakhir ya udah dok. Kalau dokter punya ini ruginya apa? Kalau dokter nggak punya ini ntar apa yang bisa terjadi kalau tadi suatu. Saya ngomong begitu. Dia mau. Begitu. Wih,
500.000 doang sih. Tapi buat saya hari-hari itu case saya segitu. 500.000, oke, tanda tangan set. Pulang, saya di mobil, waduh gila. Happy nggak teman-teman? Happy, akhirnya closing, udah capek seharian gitu ya. Terus kayak saya di mobil ngapain teman-teman? Nyanyi, weh gila nyanyi gitu ya. Doa saya, aduh Tuhan thank you. Nangis lagi teman-teman. Gimana Tuhan bingung. Ini kalau nggak dikasih closing nangis, dikasih closing juga nangis gitu ya. Terharu gitu, aduh Tuhan thank you gitu ya. Saya pulang nyampe rumah. Terus ya udah kan tinggal istirahat, besok pagi mesti ke rumah sakit lagi kan. Saya taruh tas saya, si Leng lagi tidur. Gimana yang closing nggak gitu ya. Terus kita, wah closing dong. Nah, for calon anak. Wah luar biasa nggak teman-teman? Ya itu ada value-nya. Ya kan, yang di depan yang Sandepans itu happy-happynya. Tapi waktu dijalanin begitu teman-teman banyak nangisnya. Nungguin calon leader kita, cucu AB kita waktu belum jadi ya. Janji ini mau join Fitwalk. Waktu itu pas lagi ganti mobil, terus saya lagi pakai motor. Janjian di mana? Duduk. Buset nih, ini kan agen baru ya. Ini agen janji jam berapa? Udah mau sejam belum datang-datang, tepuk nyamuk. Teman-teman nggak tahu yang kayak gitu-gitu kan. Maksudnya gini, ini yang behind the scene-nya gitu loh. Ya kan behind the scene-nya banyak yang kita alamin yang kayak begitu ya. Terus bagaimana suami istri saling nyemangatin. Udah closing Senin. Terus hari Rabu, yang kan udah closing dong. Tapi minggu itu kan belum selesai kan. Kemana ya yang ya? Iya, kemana ya? Ke si Robi dah, yuk. Oh, teman tetangga, teman gereja dekat rumah. Ya udah pergi, jebret. Pas pertama kali di follow up, nggak ada bergeming, nggak dulu apa. Tapi ending-endingnya pas kita ending-ending ya udahlah, tekan. Pas pulang kita berdua bengong gila ya. Itu sebentar banget gitu ya. Kalau kita nggak pergi nggak bakal closing tuh, gitu ya kan. Terus ada lagi saya punya apa asisten dosen dulu gitu ya, dokter pas lagi hari Minggu lagi tidur siang, habis pulang gereja tidur siang, dia bilang, yang udah bikin janji belum sama si dokter I gitu ya. Biasa ya kalau cowok kan disuruh sesuatu kan, aduh gue disuruh kerja gitu ya, manajernya gitu ya. Oke oke, ya pokoknya saya kerjain aja. Saya SMS dok malam ketemuan yuk gini-gini. Saya zaman dulu belum ada WA gitu ya. Gila kayak tua banget gitu kita ya. Dia, kayak tuh gue hilang itu tahun kelahiran men. Aduh. Jadi pas SMS, oke, terus dia juga janjian gitu ya. Datang, datang, presentasi dong. Kita deal. Ntar si Lili gue yang presentasi, si dokter I. Kan jadi Lili temannya dia. Dokter I ini adalah temannya saya dong. Berarti kan si dokter I ini yang presentasi, si Lili gue yang presentasiin gitu kan. Nah kali Lili dulu. Lili nggak closing hari itu. Ya kan. Suaminya ternyata agent. Later dia AB kita juga ya. Later dia AB kita juga. Eh, istrinya tapi karena suaminya meninggal. Nah kemudian si dokter I ini pas dipresentasiin Neng Leng. Ih bagus ya. Bagus banget ya. Oh ini Prudential. Terus dia bilang, si ini juga gitu ya. Ada senior kita. Kalian kenal lah harusnya gitu ya. Lumayan terkenal juga di dunia si Dokter J gitu ya. Dokter J, si itu udah nawarin gua. Ini sama nggak deal sama si itu? Teman-teman kalau jadi saya jawabnya apa? Hah? Beda. Beda. Gitu ya, dok ini lebih bagus. Oh gitu ya, iya ini lebih bagus. Oke oke, dia sign. Jadi sesimpel itu sampai adik ipar saya yang sekarang AB kita yang kelima. Dia kan waktu itu nggak tahu lagi ngapain sih dia bisa ada deket kita gitu. Dia mau ketemu kita mau ngapain? Tanda tangan. Itu benar-benar presentasi itu nggak nyampe 10 menit tekan premi 1 juta per bulan. Tuh, udah pas dia lagi isi SPAJ, nah ini makanya kerja sama gitu ya. Pas dia lagi isi SPAJ, kita langsung dok pinjam KTP-nya. Ngapain saya teman-teman kalau zaman gila, gue ngapain kali cerita zaman dulu terus gitu ya. Zaman dulu ngapain kalau habis ambil KTP? Hah? Iya, ngapain? Fotokopi. Zaman dulu ya, gila, aduh kesannya kalau ngomong zaman dulu kayak angkatan tua banget men. Zaman dulu gue mesti cari multiples terdekat, pergi fotokopi gitu. Ya dia isi data semuanya, balik-balik udah beres gitu ya. Jadi pas pulang kita terbengong, 10 menit closing. Nah itu yang gampang-gampangnya. Tapi kalau yang gampang-gampang itu kita nggak pergi kan, kita nggak dapet gitu kan. Nah eh, terus kalau yang susahnya yang tadi di Sanepans ada atasan saya batalin case, itu eh, saya waktu itu ada satu atasan saya di rumah sakit,
Ada atasan saya ada dua, yang satu yang atasan medik, yang satu atasan yang manajemen. Jadi yang medik itu waktu saya samperin, saya bilang, dok, ntar malam saya mampir ke rumah. Enggak, gue ngomong sama anaknya dulu. Bro, gue ntar malam mampir ya saya presentasi dia dulu, Pak Ali. Terus dia bilang, iya bro, bagus, tapi kan gue belum belum kerja. Iya, maksud gue bukan buat lu, buat bokap lu, ya kan? Buat bokap lu, jadi kalau ada apa-apa lu aman spesialisnya. Oh iya, iya boleh. Boleh juga deh bro, ntar malam mampir aja. Dia kasih alamat, saya mampir malam. Malam, terus saya presentasi. Nah, oke Daniel, kamu atasan saya udah saya presentasi. Oke Daniel, kamu bikinin saya 3 juta, tante 2 juta. Terus si teman saya ini premi 500 ribu, tapi langsung single premi bayar 10 tahun. Sama adiknya juga 500 ribu bayar 10 tahun gitu ya. Gimana teman-teman kalau dapat disuruh bikin gitu? Pulang happy gitu ya. Happy joget gitu. Saya nggak joget ya. Pulang. Tadi siapa yang joget? Berarti dia tuh di mobil suka joget gitu ya. Pulang saya bikin data ya. Saya kan orang perfeksionis jadi banyak habis kertas banyak. Pas saya datang lagi ke dia, oke Daniel, bagus ini asuransinya. Tapi punya tante sama punya anaknya dua itu dioper ke. Jadi teman saya ternyata pacarnya itu enci apa adanya itu agen Prudential juga, dioper ke situ. Tante sama dua anaknya. Oke, ya udahlah masih sisain satu premi 3 juta. Oke lah. Akhirnya dia minta saya mau baca polisnya, saya fotokopi polisnya, saya kasih fotokopinya, nggak berapa lama bener-bener dia stabiloin. Dia mau nanya apa sama saya datang, saya ajak leader saya karena waktu itu udah follow up-nya berlarut-larut gitu ya. Udahlah biar pasti, kok ini saya udah pertemuan mau keempat gitu ya. Minta tolong dong kok, soalnya dia mau buka polis, buka fotokopian polis, ditemenin sama almarhum leader saya, Ko Joni gitu kan. On the spot closing 3 juta. Bahkan waktu besokannya di rumah sakit saya dikasih premi aja, saya terima preminya bergemeter teman-teman. Premi 3 juta, bayangin itu bener-bener ngalamin. Premi 3 juta doang, tapi kan case saya cuma sekitar 500, 750. Wah, closing paling gede nih gitu ya. Nah, udah. At the end of the day waktu saya resign dibatalin teman-teman. Karena lagi hold medical. Gitu. Jadi yang kita alamin gini. Siang hari waktu saya bilang, dok saya mau resign. Oh, jadi hari H-1 saya dikasih job tambahan dari rumah sakit. Jadi disuruh lembur, ya kan? Saya kan nggak punya waktu ya. Dari pagi sampai sore jam 5 itu di rumah sakit. Terus sekitar sampai di bimbel tuh jam 6, saya mesti ngajar sampai jam 8-an, sampai jam 9. Lu suruh gua lembur, gua kapan prospeknya? Gitu kan lagi ngejar. Jadi kita udah punya goal harus naik UM tahun itu. Disuruh lembur, berantakan semua jadwalnya. Besokannya saya kasih surat resign teman-teman. Nggak bisa begini saya bilang. Gini, itu kan PTT. PTT itu kalau dulu tuh kalau misalkan kita mau praktek, mau izin praktek sendiri mesti PTT 2 tahun atau 3 tahun. Saya baru jalan 9 bulan. Terus saya bilang, eh, yang paling penting buat gua naik UM. Karena nanti duit dari Prudential bisa buat gua kuliah spesialis kandungan. Jadi ya udah gua kejar ini dulu deh, UM dulu yang lebih urgent gitu ya, maksudnya lebih penting gitu. Begitu dikasih itu saya langsung resign. Terus besokannya coba ditahan, ntar dikasih naik gaji, mau dikasih insentif, ditambahin job jadi marketing rumah sakit. Kemudian nanti istri lahiran dikasih fasilitas gitu. Maksudnya lu bisa gratis gitu. Gue bilang, nggak apa-apa lah dok, saya tetap resign. Nah begitu ke direktur medis, saya udah, aduh jangan sampai dia batalin case. Harusnya dia seneng ya, punya orang agent yang full time gitu ya. Saya kasih, udah selesai, dia bilang, dia bilang saya, lu nggak konsisten. Lu bilang mau 3 tahun di sini, 2 tahun di sini baru 9 bulan udah resign. Ya dok, maaf ya dok, saya mau apa namanya, soalnya ada urusan yang saya mesti kerjakan lebih penting. Ya saya bilang lah, mau ngejar unit manager di Prudential. Terus abis udahan, udah selesai, saya serahin surat resign. Bulan depan kan berarti baru ini kan, bener-bener love kerjanya. Sampai pintu, Nil, dia bilang, saya punya asuransi batalin aja. 3 juta ya. Waktu itu saya submit sih baru 150 ya teman-teman ya, baru 150. Tapi 50-an juta itu belum issued ya. Itu bulan Agustus. Oke, saya pulang. Baru nyampe ruko bimbel. Leng-leng keluar. Nil, ada berita buruk. Wah, saya ngomong, ada berita buruk apa nih? Gue baru mau kasih tahu lu berita buruk gitu. Ya, wih, ketawa lucu ya. Iya, hari itu gak lucu, men. Dia bilang, si Vera sama mamanya, katanya kita punya klausul yang ini sama orang Allianz di ojok-ojok, katanya ada yang gak bagus. Samperin yang total permanent disability kita, yang dulu produk PAA.
Ya kan, kalau kena itu kan langsung terminate, polisi akan langsung klaim keluar kan. Padahal sampai seumur hidup saya jadi di Prudential udah berapa belas tahun gitu ya. Itu nggak pernah kita klaim yang itu. Ya, kita coba yakinin. Tuh, akhirnya at the end of the day batal. Jadi dalam satu hari batal premi berapa? 6 juta kan? 3 juta sama 3 juta. Di hari pertama saya udah kasih surat resign. Ya, kira-kira teman-teman, sebagai orang yang rajin datang ke gereja gitu, gampang doa, suka, pokoknya pelayanan gitu kan, tiap hari doa gitu ya. Kira-kira kalau kita salah menafsirkan bisa nggak? Tuhan nggak kasih saya untuk di Prudential, bisa nggak? Bisa. Makanya saya bilang, untung hari itu gua nggak salah tafsir loh. Ya kan bisa dong nggak tafsir, oh ini Tuhan nggak kasih gua nih di pro gitu, benar nggak? Ya saya sempet sih, jujur, karena follow up-nya lama ya, saya uring-uringan mau seminggu. Terus saya waktu itu Ko Joni bilang, dia bilang, lu masa gara-gara satu dua orang begitu lu nggak bisa sukses di pro? Masih banyak dia bilang, kalau nggak ada lagi berarti lu nggak usah jalanin pro, nggak bagus, nggak banyak. Ya udah akhirnya saya baru dari situ semangat. Tapi benar abis saya full time ya, saya bisa join Fitwork sama Cihu saya. Waktu itu saya cuma kurang satu kaki. Karena adik ipar saya itu juga siap-siap promosi. Si Santo itu juga siap-siap promosi gitu ya. Waduh, kalau dia promosi gue nggak bisa pakai kaki di bawah dia. Ya udah, kurang satu. Cihu saya bilang gue mau nih jalanin. Dia kan tukang servis elektronik ya. Gue ke klien-klien lu ikut gue aja. Ntar kita prospekin, kita closingin. Bener lu teman-teman. Dalam seminggu itu kelar. Dulu kan satu kaki mesti minimal 30 juta api ya. Kita ketemu 7 orang tuh, 7-nya closing teman-teman. 30 juta api, seminggu kelar. Ih, oke juga ya kalau full time ya. Nah itu bulan November untuk pencapaian UM sih udah kelar segala ya. Kemudian tadi saya bilang, jadi dari awal tuh kita disuruh rekrut ya sama leader saya. Saya join Fitwork juga, agent join Fitwork. Saya agent join Fitwork tim saya loh. Gitu ya. Closing, kan dapat experience. Ya, experience apa? Experience-nya, wih, kita mengasah skill selling kita. Kemudian experience-nya apa? Pada saat nggak closing gitu ya. Ada satu tim kita rese gitu ya. Enci-enci gitu ya. Kalau nggak closing, pertama waktu dibilangin, Ci gue temenin lu, kok Joni suruh gue temenin lu. Dia body language-nya gini, emang kan lu bisa gitu loh. Oke, ya udah kita pergi. Pas nggak closing mukanya rese. Tuh kan nggak bisa gitu. Lu nggak ngomong, gue tahu muka lu gitu kan. Oke, gue temenin ini berapa kali. Pas closing gantian yang muka gue tuh kan closing kan gitu. Jadi kita udah itu ya. Waktu promosi requirement 300, kita waktu itu 810 juta API teman-teman untuk promosi jadi AAB-nya UM ya waktu itu ya. Ya udah itu singkat kata kita jalanin seperti itu ya teman-teman ya. Terus naik leader terus jalanin ya udah ya. Kita ikutin lah blueprintnya bisnisnya Prudential apa teman-teman, piramida leader kita banyak di bawah gitu ya. Ya saya punya goal kalau bisa sebelum 55 itu mesti punya 18 direct AB. Kemudian semua dalam gitu ya. Baru 6, masih jauh banget, masih jauh banget. Terus OTW kita jalan ya teman-temannya, build agency sendiri. Kemudian Magnificent pun sudah melahirkan satu agensi sendiri di Palembang gitu ya. Jadi apa namanya, kita keep sebenarnya ya jalan begitu-begitu aja sih teman-teman. Tapi kita selalu update. Makanya saya adu sama leader, saya bilang, kalau acara kayak gini kita boleh adu absen. Pasti saya paling banyak, saya bilang. Ya, camp, ODS, acara pusat, ILT saya udah tiga kali. Saya bilang, lu adu, kenapa gue belajar terus gitu. Ya, oke. Oke, just do it gitu ya teman-teman ya. Nah, background kita ini tadi udah ya. Nah, jadi pertama-tama ya udah set waktu ya. Kalau mau alasan waktu saya nggak ada. Tapi kalau kita udah memprioritaskan, ya itu yang paling penting gitu ya. Kalau boleh jujur, kerjaan saya rumah sakit dan saya bimbel itu semua part time. Yang full time itu dari awal di Pro. Karena apa yang paling penting itulah yang jadi full time kita, teman-teman. Ya jadi saya benar-benar bangun tidur hari itu, siapa yang gue prospek hari ini? Tim gue siapa aja yang buat persyaratan gue naik UM. Jadi kita udah siapin waktu ya. Pokoknya sehari dari 24 jam yang paling penting ya Pak, pas pergi prospek. Kalau kita flashback lagi itu yang paling penting sebenarnya buat hidup kita. Buat hidup kita hari ini teman-teman ya. Buat hidup saya, istri dan keluarga. Kemudian kita mesti modal sih. Bensin ya. Kemudian kadang-kadang kan ke rumah orang saya bawa kue teo, bawa martabak gitu ya teman-teman ya. Buat happy-happy gitu ya. Apalagi kalau buat ngerekrut ya.
Ya buat selling juga lah ya. Maksudnya kan, apalagi kalau jam makan malam gitu ya, saya bawa aja something gitu ya. Nggak harus teman-teman ya. Kemudian saya training. Saya copy paste trainingnya persis, presentasinya apa semua. Ya, saya ingat waktu awal kok kalau orang jadi saya ditelepon mau ketemu klien, kok kalau orangnya bilang mau mikir dulu, entar kok jawabnya gimana? Gitu. Saya simulasi. Entah kalau orangnya bilang belum punya duit, jawabnya apa ya? Kalau mau nanya istri, jawabnya apa ya? Saya belajar. Sampai OTW, karena waktu saya mepet, saya waktu itu untuk datang ke kantor itu perlu waktu gitu ya, teman-teman yang nggak bisa langsung pek setiap Sabtu gitu ya. Terus kan sebenarnya yang paling penting buat saya waktu itu ilmu yang paling banyak itu sama si Ko Joni. Saya habis closing dulu mesti titip titip SPAJ kertas. Karena jauh lah kalau di Jakarta itu dari Citra Garden ke daerah Gedung Jaya itu daerah ganjil genap. Aduh itu PR banget kalau pagi macetnya. Saya juga pagi nggak mungkin bisa ke sono. Jadi tiap kali closing saya titip Ko Joni, kemudian saya belajar sama Ko Joni ya role play. Saya di mobil kok kalau orang ngomong ini jawabnya apa? Training ya. Ambil training di kantor sama leader kita. Nah, terus kita punya teman-teman kan, mulai saya kontakin semua teman. Resources kita. Jadi gini, waktu saya kejar kejar kita punya bisnis di Prudential ya, semuanya yang saya punya, oh, waktu, duit, waktu buat training, ya kan. Terus teman-teman kan modal. Jadi kita mesti ketemu teman kita di gereja, terus teman-teman yang di rumah sakit, kemudian teman-teman SMA dulu saya gitu ya, saya ketemu-ketemuin semua. Kemudian network kita siapa aja, ada guru yang kita rekrut dari bimbel kita gitu ya. Terus tetangga-tetangga yang di Palem yang tetangganya si Leng-Leng punya CC gitu ya semua. Sama ini energi teman-teman. Nah, teman-teman beruntung teman-teman kalau misalkan joinnya waktunya apa lebih muda gitu. Kita punya energi banyak. Perasaan dulu ya, nggak pernah capek saya dari pagi sampai malam, semangat aja. Bener-bener, nggak ada capek, pinggang nggak ada. Tapi lu begitu nginjek di usia tertentu gitu ya teman-teman ya, udah oke, gitu ya. Ini kita nggak bohong gitu ya. Ada Aseng ya Wilisan ya, dia kan orang ini ya, sanguin ya, ke sana sini ya. Kita pindah ke lingkungan baru, kita jadi pengurus di situ pokoknya. Kita garap lah lahan di situ gitu ya. Dia suka ngumpulnya jam 10 malam, jam 11 malam. Dia, Nil, pada ngumpul di sini. Ah, gua skip deh ya. Udah gak kuat, capek gua gitu ya. Gua tidur aja daripada gua ke sono muka gua jelek, maksudnya muka capek gitu. Malah jadi jelek kan, mendingan gue istirahat tidur. Jadi beruntung teman-teman kalau misalkan masih muda. Masih muda hajar terus gitu sampai pagi, sampai jam 1 jam 2. Besok pagi cuma tidur berapa jam juga masih ke cover itu. Ya. Oke, building our team. Ya, kita rekrut orang, belajar BOP, copy paste, belajar cara ngeyakininnya. Ya, tadi pagi ada belajar 7 step. Nggak bakal di luar itulah kira-kira ada 7 step recruiting toolsnya siapin, cara ngomongnya siapin. Tinggal kalau speaker di sini, oh dia pakai cara A, pakai cara B. Kalau kita ada variasi itu enak. Jadi misal profil yang ini gue keluarnya cerita yang ini, profil anak muda misalkan kemarin cerita tentang lu kalau nyicil berapa belas tahun harga rumahnya udah naik belum gitu kan dengan gaji sekian. Jadi belajar. Saya waktu awal-awal tuh, kok ayo Nil belajar. Gini ya cara BOP ada slide-nya. Oke, terus gua hafalin. Jadi awal-awal pun gue udah ngerekrut sendiri teman-teman. Waktu agent tuh gue udah ngerekrut sendiri gitu ya. Kemudian, nah kumpulin tim, ngumpul gitu ya. Ada ngumpul setiap hari Sabtu, kita yuk kumpul yuk ke kantor gitu ya. Malah gue inget tuh di awal-awal ya, bahkan nih gue bermodal gitu ya. Tim gue datang, kita yang siapin konsumsi teman-teman. Waktu agent tuh, ya. Maksudnya ya udah kita inisiatif aja gitu ya. Maksudnya karena gue belajar di situ gitu ya teman-teman ya. Terus nurturing sering tim datang tuh sampai tengah malam kalau leader lama, agent lama sering bilang, gila nih dah, gue sampai di rumah lu jam 12 malam, jam 1 pagi, kadang gue ketiduran lagi role play sama dia gitu ya. Gue ketiduran gitu. Nil, bangun gue udah siap gitu. Udah di karpet, di sofa. Lu belajar kok ya, lu hafalin. Iya, iya, oke. Sampai gue nungguin ketiduran jam segitu kan. Ntar gak berapa lama, nih gue udah siap, yuk kita role play gitu ya. Nah, datang ke rumah, minum kopi, makan Indomie gitu ya, apa nurturing lah. Teach and be example. Jadi tim growing terus, kita production dapat, penjualan oke gitu ya, be example aja gitu ya.
Kemudian ya kita menghargai lah ya. Kita men-encourage tim kita kalau sukses, kalau achievement. Bikin sistem. Dulu acara kayak begini di agency itu yang utamanya itu ada di Senin pagi. Terus saya bilang, gila kalau Senin pagi tim gue banyak yang nggak bisa pada kerja. Kita bikin di Rabu malam. Ya Rabu malam rekaman yang hari Senin pagi. Ya, dulu Sabtu jam 1 itu nggak ada gitu ya. Habis sudah selesai training pagi, habis itu udah nggak ada acara motivasi. Ada yang Senin pagi, gue struggling nggak bisa gitu. Ya udah mau nggak mau, gue kumpulin semua hari Rabu. Yuk kita. Nah di situ tuh kayak komunitas Komsel gitu ya. Manpowernya makin lama makin nambah datang, udah bisa datang ke sistem gitu semuanya. Ya, dan itu semua jalaninnya bareng-bareng. Gue sama si Aseng, sama si Acan, yuk kita bikin ini. Bahkan sebelum agency dulu, karena bohot ya, karena di Aceh Senin pagi ya. Kita sampai udah tim berkembang, mesti sewa ruko, terus sewa tempat di apel, karena waktu itu bener-bener Senin pagi. Ya kalau dari awal dia mungkin nggak Senin pagi, bisa mau aku. Jadi kita butuhnya apa, kalau misalkan sistem nggak bisa, nggak apa-apa. Kita bukan keluar sistem ya. Saya sama leader-leader itu datang jadinya double. Datang ke kantor iya, terus kita mesti nurturing lagi hari Rabu malam gitu ya. Nah, jadi kita bikinnya. Terus salah satu faktor yang penting menurut saya hardworking ya. Nggak menutup inilah, maksudnya udah pastilah saya sama Leng-Leng hari ini ada pasti karena hardworking. Leader-leader di sini semua sukses itu hardworking teman-teman. Beneran itu. Yang tadi saya ngomong-ngomong kan nggak kelihatan. Waktu kita sedih-sedihnya, kesel-keselnya gitu ya. Itu nggak kelihatan teman-teman. Tapi itu hardworking teman-teman. Gak ada yang gratisan lah ya di dunia ini. Gitu ya. Nah ini jangan takut kerja keras. Terus punya growth mindset. Kalau nggak closing, gini. Nasabah gini, kalau teman-teman udah ngerti asuransi, unlimited budget, teman-teman mau punya asuransi seberapa UP-nya mau punya berapa? Ya kan? Sebutin angka kan? Terus PCB mau punya berapa? Mau berapa? Mau sakit kritis mau punya berapa? 10 M, 15 M, bener nggak kira-kira? Ya kan? Mau punya hospital yang apa? Minimal gold, bener nggak? Sekarang udah belum? Belum kan? Berarti masih banyak needs kan? Bener nggak? Nah, oh nasabah kita pun begitu teman-teman. Jadi masih banyak banget yang mereka butuhkan, perlu kita gitu loh. Jadi maksudnya kita kalau punya mindset itu mereka butuh. Tinggal kalau kita tempel terus, muka kita deket dia, dia akan ambil gitu ya. Kemudian kalau kalau kita ketemu orang nggak closing, kita anggap dia bahan belajar kita aja. Lu kalau emang kalau gini, kalau kita belajar sama leader kan nggak seru ya, cuma leader doang, ya kan? Kalau kita sama nasabah orang real, dia closing jadi nasabah. Kalau nggak closing jadi sparring partner kan, gratis lagi nggak bayar. Ngerti nggak teman-teman? Ya kan kalau kita mau gue mau gunting rambut nih, dulu kan ada tuh gunting rambut buat gue praktisin, jadi contoh gitu ya. Kan orang yang guntingin bayar kan? Kita kalau mau ketemu mau prospekin orang bahan sini gue bayar lu untuk gue training gitu kan? Ini kan nggak perlu bayar, anggap gitu teman-teman, ngerti nggak? Anggap aja kayak gitu. Jadi punya growth mindset. Jadi jangan jangan takut salah ya, jangan takut salah. Dulu di sekolah kita takut salah nggak naik kelas. Ya kalau di sini lu salah nggak apa-apa, lu coba lagi tapi dengan cara yang lebih pintar. Kalau ada yang kurang apa kita mantepin lagi. Oke, growth action ya. Jadi ya masif lah kerja yang kasih waktu lebih banyak, lebih pintar. Sekarang, waduh zaman enak sekarang. Gua dulu bikin kalau mau ketemu orang mesti ada Excel lagi ya. Template potensial gue pindahin walaupun nggak boleh harusnya gitu ya. Sekarang pakai ChatGPT in the minutes gitu loh. ChatGPT tetap jadi proposalnya. Bagus banget nih. Gue nggak usah duduk di PC lagi untuk input-input data lagi. Langsung jebret gitu ya. Nah kita belajar. Ikutin perkembangan zaman juga gitu ya. Nah kemudian ikutlah ya acara-acara di kantor agency, di Prudential ya kan. Terus network actively with potential client, nempel terus sama orang. Saya bilang sama leader saya yang udah lama jalanin, lu banyak orang yang udah lu rekrut, udah jadi nasabah, lu butuh butuh kenalan baru. Ikut 3 komunitas. Yang satu mungkin di tempat kita ibadah, 2 lu cari hobi sama olahraga lah gitu ya. Saya pun maksain diri, ikut pedal. Nggak suka saya gitu ya. Tapi setiap kali saya mau pergi, saya anggapnya kerja teman-teman. Gue malas banget ya, orang introvert lu suruh masuk lingkungan baru nggak ada yang kenal. Struggling banget gitu loh. Pulang acara begini nih, badan capek pula hari Sabtu gitu ya. Terus gue pakai rapi. Gue bilang sama dia, gue anggap kerja. Serius.
Sebegitunya teman-teman ya. Tapi ya itu, maksudnya kita kerja gitu ya, growth action gitu ya. Oke, how to pay increase. Berapa lama waktu saya? Berapa lama itu? 15, oke. Teman-teman, saya soalnya mau gantian sama istri saya, teman-teman. Istri saya di sini kasih tepuk tangan dulu, teman-teman. Ah, oh ya. Jadi saya bilang kalau nggak ada istri saya nggak ada hari ini, teman-teman, beneran ya. Dia support saya, banyak lah, banyak dia support saya gitu ya. Jadi apa? Dia yang improve build build kita hari ini gitu ya, build seorang Daniel gitu ya. Oke, how to get pay increase? Nah ini penting. Ini pikiran yang sangat penting. Oke, di sini ada yang maksudnya belum full time terus masih kerja di office nggak? Ada nggak? Ada ya. Oke, bro, namanya siapa? Hah? Welly ya. Sebagai apa di office kerja? Posisi? Manage ya. Oke. Berarti punya certain amount gaji dong, sekian. Gitu ya. Nah, oke. Eh, harapan Bro Welly dengan gaji sekian, kira-kira mau jadi berapa? Kalau misalkan boleh lu bos tanya, well lu mau gaji berapa? Kira-kira harapannya mau dapat berapa nih kalau misalnya, well gue mau naikin gaji lu mau berapa? Mau berapa, Bel? Mau berapa? Nggak apa-apa. Ini kita cuman ini ya simulasi ya. Kira-kira lu kalau ini gua jadi bos, lu gua naikin, lu mau berapa? 30 juta ya? Oke. Oke, 30 juta ya? Oke. Menurut lu pantas nggak dapat 30 juta hari ini? Detik ini digaji 30 juta. Pantas ya? Oke, berarti dia sudah melakukan bagian yang harus dilakukan. Oke. Kita balik ya. Bro Willy meminta 30 juta. Sekarang misalkan lu jadi bosnya, Well. Lu punya seorang karyawan namanya Welly. Oke, Well, gua naikin gaji lu 30 juta. Kalau apa? Pay increase. Kalau apa, Well? Lu sebagai bosnya nih, lu punya karyawan namanya Welly. Gua naikin gaji lu 30 juta. Tanpa syarat atau ada sesuatunya? Oke, oke. Apa? Apa? Iya apa? More proyek. Kalau secara konkretnya apa? Nggak apa-apa, ini kita buat buat studi studi contoh ya teman-teman ya. Misalkan, oh biasa handle 3 proyek jadi 5 atau 6 contoh. Atau, oh lu mesti handle proyek yang angkanya sekian atau bisa dapetin apa apa yang contoh konkret aja. Mel. Kalau lu jadi bos lu akan naikin gaji dia 30 juta kalau masa gratisan naik omset. Oke, omset ya. Kira-kira sebagai bos, well, lu bantu sekian M, berapa angka itu? Omset bantu naik, berapa? Berapa? Nggak apa-apa, ngasal aja. Ngasal aja nggak apa-apa. Tambah 5 M per tahun apa per bulan? Wah kacau itu. Bosnya parah itu bang. Per tahun ya. Naik 5 M per tahun. Apalagi ada lagi? Ada lagi nggak? Ih, saya nanya Welly kok. Kan dia yang tahu. Sorry, sorry. Nggak apa-apa, bersuara nggak, tapi kan Welly yang tahu. Apa? Udah, jam kerja nggak? Fleksibel ya? Oke, good. Nah, oke. Oke, ini eh, apa namanya? Tangan kanan, tangan kanan kerjaannya. Tangan kanan bos. Oke, ya kan Cite. Oke. Ada lagi contoh tadi angkat tangan siapa? Siapa? Sekarang namanya siapa? Ah, Eca. Eca kerja apa? Perbankan sebagai?
Supervisor, oke. Wih, masih muda udah supervisor loh, luar biasa ya. Cak, kalau misalkan besok bos bilang, Cak, ini lagi ada slot nih buat naik gaji, Cak. Cak, mau gaji berapa, Cak? Boleh naik, tapi yang tahu diri gitu. Nggak ngerti ya, maksudnya yang make sense gitu. Cak mau berapa kira-kira sebulan? Ya, oke lah. Ya, nggak apa-apa deh. Yang versi tahu diri dan nggak tahu diri dulu. Yang tahu diri berapa? 30 juta. Kalau nggak tahu diri? Ya, oke, oke, oke. Eh, supervisor bang. Oke, oke Cak. Terus Eca yang ceritanya Eca tuh switch gitu jadi manajer ya di atasnya. Oke Cak, gaji kamu saya naikin jadi 30 juta. Kalau overtime berapa berapa banyak? Dari 8 jadi 12 jam. Oh 7. Jadi 7 jadi 12 jam. Terus apa lagi? Berapa? Terus apa lagi? Oke. Mendingan gak usah naik gaji ya gitu. Oke, oke. Ya. Apa lagi? Ada lagi? Udah kira-kira. Teman-teman ngerti nggak? Saya cerita ini apa? Teman-teman hari ini bilang, gue mau naik A, B. Oke, mau pay increase kan? Mau naik AB. Mau punya tim gede nih, mau jadi AB yang lebih senior. Oke. Berarti ada gap. Apa yang dibutuhkan? Gitu. Overtime, lebih pinter, lebih connecting sama orang. Ngerti nggak? Jadi sebenarnya segala sesuatu ini menurut saya ya, itu bicara tentang kita memantaskan diri kita. Untuk jadi seperti itu teman-teman, simple kok. Ya kan, jadi pas di breakdown, oh dia bisa naik jadi jabatan, di baliknya ada kerja keras yang tadi kayak diceritain. Malam-malam ketemu klien, ditolak, pergi lagi, apa kayak gitu-gitu. Paham nggak? Jadi kita akan menjadi seperti apa yang kita mau, tapi syaratnya ada versi yang mesti di-upgrade, ada versi yang mesti di terminate, ganti versi Proofforce 2. Ngerti nggak teman-teman? Jadi operating system di dalam nih, antara di-upgrade atau di terminate, replace yang baru. Gitu. Sebenarnya seperti itu dong kok. Ya, so saya poin cerita ini adalah gimana cara get pay increase, lu mau naik promosi mau apa ya udahlah udah tahu kok, pantaskan diri kita gitu ya. Saya cerita itu doang. Oke, nurturing connection itu penting, connect terus sebanyaknya lah, semampu kita sebanyaknya gitu ya. Eh apalagi kalau yang udah lama di Pro, sebanyaknya supaya kita dapat 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 new opportunity baik untuk closing maupun untuk jadi leader. Kunci. Teman-teman mau nggak? Kalau dikasih ini kunci ini nih. Ini pasti sukses gitu. Mau nggak? Nah ini saya dapat di waktu agent ya. Kunci sukses itu adalah tunjukkan kepada saya satu orang yang biasa-biasa aja. Namun pergi keluar menceritakan perihal dengan sungguh-sungguh kepada dua tiga orang per hari dan saya akan tunjukkan pada Anda satu orang tidak mungkin tidak berhasil di akhir tahunnya. Pasti berhasil teman-teman. Ya, ini dari Frank Bettger ya. Di buku Frank Bettger itu buku yang itu tuh. Bahkan yang si versi Singapurnya ada ternyata waktu training sama Gordon Ho ada versi bahasa Inggrisnya gitu ya. Oke, sebenarnya itu doang sih ya. Sisanya saya serahkan ke istri saya gitu ya. Ayo Leng, ini Leng. Gantian sini. Pagi. Ini nggak ada di dalam kontrak loh. Iya, kontraknya cuma sama Daniel kan. Dari nggak bercanda ya. Nggak apa-apa. Saya jarang sharing sih teman-teman. Biasa support Daniel aja. Tapi nggak apa-apa. Nah, boleh tahu nggak yang agent aja, yang baru agent siapa aja? Ya, yang masih partner ya. Banyak ya. Luar biasa loh. Ya, mungkin saya hanya bagiin ya, teman-teman. Kalau agent itu kan, kalau partner itu kan waktunya pasti teman-teman bilang, wah gue kerja, gue apa ya, ada yang bisnis, ada yang ngajar, ada nggak yang ngajar?
Ada ya. Waktunya banyak. Maksudnya habis di luar juga. Maksudnya untuk kerja udah banyak ya. Nah, tapi saya mau bagi ini teman-teman. Tadi kan sekilas Daniel juga udah share ya. Kalau saya bilang ya dulu kami tahun 2007 waktu jalanin Prudential baru mulai. Daniel itu dari pagi jam 7 sampai jam 8 ya yang ya. Ya, sampai jam 4:30 sore lah itu di Atma Jaya. Dan tahu tahu ya kalau Jakarta itu kan macet ya. Dulu ya dari Atma Jaya itu pulang ke Palem itu ya 1 jaman ya. Naik tol gitu pun juga. Belum ada tol ya dulu ya. Tapi lebih lebih jauh lah maksudnya. Macet. Jadi nyampe tuh bisa 4:30, jam 5-an lah. Jadi dia ngajar jam 5 sampai jam 8. Jam 5 apa jam 6 lah lupa ya, kurang lebih lah ya. Jam 8 saya pun ngajar dari pagi sampai malam. Jadi teman-teman maksudnya kami tuh bukan orang yang nggak ada kerjaan ya teman-teman ya. Maksudnya sibuk, dua-duanya sibuk. Saya ngajar juga meskipun kita punya murid bimbel itu ada 100 orang ya. Maksudnya bukan saya semua yang ngajar. Yang ngajar kan banyak ya, ada guru-guru juga. Kalau mau bilang sibuk banget teman-teman. Maksudnya waktunya full. Tapi kita jalanin loh Prudential loh. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman bilang sibuk, gak ada waktu, itu waktu kami. Waktu mulai jalanin Prudential. Waktu itu memang saya awalnya kita belum punya anak. Terus bulan Maret ya, itu saya hamil ternyata. Nah, jadi benar-benar maksudnya kita jalanin dari awal, dari waktu yang begitu ketat, tapi kita komitmen. Jadi kalau saya bilang, agent-agent nih, partner-partner, semangat, meskipun kalian sibuk waktu ini, tapi kalau kalian mau bagi waktu, mau sediakan waktu, bisa kok. Nah ya, jadi kalau nggak ada hari itu, waktu itu kami nggak komitmen, nggak ada hari ini teman-teman, gitu ya. Jadi waktu itu, tiap hari weekday itu, ya, weekday itu Senin sampai Jumat, kita berdua komitmen untuk minimal ketemu 1 orang. Ya, ini kan tergantung teman-teman ya. Kalau saya sama Daniel waktu itu kan berpikir gini, kita itu ketemu orang tuh jam 8 malam ke atas teman-teman. Ya, kalau di Jakarta sih sebenarnya ya, kadang orang bilang ya, udah malam yang Leng katanya. Gak enak mau ketemu orang. Tahu nggak teman-teman? Nggak tahu ya kalau di Bandung ya, kalau di Jakarta. Jam 8 malam itu banyak orang yang baru nyantai gitu loh. Kadang kan orang kantoran kan maksudnya ya mereka kan macet ini itu baru mandi, nyantai. Justru itu waktu yang tepat untuk ketemu orang. Mereka udah santai, udah mandi, udah seger gitu loh ya. Tapi mau nggak lo orang gitu loh bayar harganya gitu ya. Jadi waktu itu kita berkomitmen minimal kita ketemu 1 orang, either antara prospek atau follow up atau rekrut. Nah tapi kalau di weekend itu Sabtu Minggu, kadang Sabtu saya masih ngajar. Karena kan kalau anak-anak ujian kan saya mesti pasti tambahan ya. Nah tapi kalau lagi nggak ada ujian ya waktu lebih fleksibel. Jadi kami berdua komitmen kalau Sabtu Minggu kita ketemu minimal 3-4 orang. Ya, meskipun waktu itu saya hamil gede loh. Maksudnya kan bulan 3 ya. Saya lahiran di bulan 12. Ya kan, bulan 3-4 lah ya. Saya lahiran di bulan 12. Tapi saya ketemu orang. Maksudnya kita berdua ketemu orang. Kita saling support gitu kan. Nah, sampai jadi tiap hari itu kalau hari weekday bisa sampai jam 12 malam, jam 1 pagi. Bener, kadang sampai jam 3 pagi. Dulu masih muda banget ya. Nggak berasa tuh ya. Nah terus weekend itu kita ketemu 3-4 orang. Itu sih teman-teman. Paling saya share itu lagi. Apalagi ya kira-kira mendingan ketanya jawab kali ya. Hari ini yang berbeda yang kalian rasain sehingga apa yang dulu lu jalanin itu jadi word gitu. Hari ini. Apa tuh perubahan apa tuh sih? Boleh ceritain nggak? Banyak lah ya.
Ya tadi kan Daniel juga udah mention ya, em, dari tahun 2011 sampai 2012 itu papa mamanya Daniel udah nggak nggak ada penghasilan gitu ya. Mereka juga ada penyakit apa gitu ya, dan belum punya asuransi ya kan. Jadi mereka stroke, mereka apalah banyak kok gitu. Itu kita yang cover semua loh teman-teman, biaya hidup mereka. Kemudian 2022, hmm, 22 ya si Tapman ya. 2022 itu adiknya Daniel eh kena stroke, cowok ya, anaknya 2. Istrinya itu meninggal 2017 ya. Dan ya banyak ceritanya lah ya. Pokoknya intinya kurang lebih dari 2022 dan sebelumnya juga anaknya 2 kita yang cover semua. Sekolah sampai sekarang udah yang gede udah SMA. Ini tadi aja masih minta uang jajan tambahan nih. Baru WA saya. Ya kan? Biasalah ya, maksudnya udah SMA kan. Panggilnya ya. Aku mau pergi, kemarin saya udah transfer gitu. Selain dari uang jajan loh teman-teman. Terus ya gitu, aku mau minta tambah boleh nggak begini-begini. Ya biasalah ya, udah SMA kan temen ulang tahun lah, mau nonton lah, mau apa gitu ya. Ya saya bilang sama Daniel, gila kalau nggak di Prudensial, mau dari mana teman-teman? Biaya hidup bukan ini, sekali lagi kita bukan nyombong, bukan gimana ya teman-teman. Tapi untuk biaya hidup keluarga papa mama Daniel, mama udah almarhum tahun lalu ya. Papa, adiknya, anaknya 2, kita pakai suster, pakai mbak, itu 20 jutaan per bulan minimal. Ya, jadi ya bisa dibayangkan maksudnya kalau nggak di Prudensial gimana. Terus kita juga bersyukurnya puji Tuhan mama saya, papa saya sehat sampai sekarang. Eh, saya kan nomor 2 ya di Prudensial ya. Di keluarga. Ya, sorry. Eh, amin. Ya, nomor 2 di keluarga. Saya nomor 2. Nomor 3 adik saya yang tadi tuh. Yang bukan, Aceh nomor 4. Nomor 3 tuh yang tadi Yoko sama istrinya itu. Nah, yang cewek itu adik saya yang perempuan. Nomor 3. Nomor 4 itu si Acen, nomor 4. Nomor 5 sebenarnya cewek dulu juga di Prudensial. Terus dia lahiran, punya anak 3 beruntun kecil-kecil. Jadi sekarang ibu rumah tangga sih ya. Tapi itu maksudnya kita bisa membuat adik-adik saya nggak pernah sampai lu mesti di Prudensial gimana-gimana. Tapi mereka kan melihat ya hasil kalau Acen kan dia pernah cerita ya. Gue gila, gue direktur nih. Gaji waktu itu kita baru mulai. Dia punya gaji 30 jutaan per bulan loh. Tahun 2007. Dia bilang, masa gue direktur. Tapi entar tengah malam bos suruh meeting apa panggil, gue pasti datang. Sedangkan si Daniel kayaknya kadang siang-siang bisa sama anak. Maksudnya bisa bagi waktu lah kita gitu kan. Di situ. Terus ada tuh yang kemarin tuh. Dia Daniel lagi main golf, dia closing 300 juta API. Terus Daniel bilang, lumayan nih, masuk berapa, gue kalau hitungan gak ngerti. Ya, masuk berapa belas juta lah gitu kan ya. Kata si Acen, gila, gue yang capek-capek lagi ketemu orang, dia lagi main golf, gue dapat duit katanya gitu. Si Daniel dapat duit. Itu sih banyak ya kalau mau ngomong, maksudnya pengembangan diri juga ya. Di sini kita juga belajar. Kan legend-legend, leader-leader kan banyak karakter ya. Ya, terus kalau Daniel ya kan karena saya istrinya, kita udah married udah lama juga. Dia pengembangan dirinya banyak sekali gitu kan. Maksudnya tadinya Daniel tuh orangnya diem banget gitu ya. Kalau teman saya bilang apa ya? Ini ya Daniel ya katanya. Ada satu AB kita tadi Yenen namanya. Itu kan kenal saya dari kita belum di Prudensial. Dulu dia upline saya di MW, ya kan. Nah dia bilang, dulu si Daniel ya kalau kagak ditoel nggak bakal bunyi tuh katanya. Itu loh sampai waktu itu. Tapi sekarang mah kemana-mana malah saya yang gimana. Jadi maksudnya pengembangan dirinya ini banyak banget lah. Terus udah gitu dia orangnya sabar banget lah gitu kan istilahnya. Jadi tim juga ini banget sama dia gitu kan. Nah kalau saya juga pengembangan dirinya saya belajar lebih sabar jauh di sini. Udah gitu kan kita handle orang kan banyak ya. Belajar pengembangan diri banyak juga.
Kejawab nggak kok? Iya. Ada yang mau nanya lagi? Kalau saya bilang komitmen lah ya teman-teman, maksudnya apalagi saya lihat masih banyak nih yang muda-muda nih. Ah, Komitmen. Ci, Ya. mau tanya dong Ci, yang struggle, yang paling struggle, kita tadi kan dengerin ada transformasi yang begitu bagus ya, dari sisi financial, dari sisi waktu, dari sisi pengembangan diri. Nah untuk menuju ke sana, yang paling struggle yang pernah dialami Cici sama Ko Daniel tuh apa Ci? Apa ya? Banyak sih. Struggle-nya ya kalau ngomong transformasi kan tadi udah ya banyak ya. Dulu kalau mau ngomongin struggle, waktu mulai jalanin tuh kan nggak lama saya hamil ya. Tadi saya ada sempat ngomong tuh di leader. Waktu hamil itu kan kalau orang hamil kan bawaannya banyak ya. Maksudnya yang pengen muntah terus lah, yang gimana-gimana gitu ya. Itu saya bawaan muntahnya parah loh. Terus udah gitu tapi saya apa ya, memaksakan diri untuk tetap training, tetap apa ya. Dan dulu kan dia di rumah sakit tuh. Saya yang mulai dulu kan ya. Itu saya dan saya udah berapa tahun itu 2003 sampai 2007 ya. Berarti itu waktu itu 4 tahun di bimbel ya. Saya udah tiap hari itu kerjaan saya tuh ngajar tapi cuma turun naik tangga maksudnya di ruko ya. Nggak pernah keluar lagi loh. Keluar hanya ke gereja atau ketemu orang dengan Daniel gitu kan. Saya yang dulunya biasa naik angkot, naik apa gitu dulu zaman kuliah, zaman kerja ya. Waktu pas di bimbel kan cuman itu untuk keluar-keluar itu kalau mau training naik busway ya, kemudian naik ojek, naik angkot itu struggle-nya saya loh. Maksudnya eh lumayan lumayan ini karena dengan naik angkot lagi, naik ojek lagi kan dari Cengkareng Palem situ. Dulu tuh belum ada. Jadi kalau keluar keluar dari gerbang itu kita mesti nyebrang kayak ada jembatan kecil ya, nyebrang ke seberang itu eh kita mesti naik ojek lagi ke depan ke jalan raya Rawabuaya namanya. Nah, ke Rawabuaya itu baru naik busway ke Sarina. Kalau mau training tuh di Sarina dulu di seberangnya Sarina Gedung Jaya. Terus udah gitu kalau naik busway zaman dulu nggak tahu ya sekarang ya saya udah nggak pernah. Jadi kan rame banget ya teman-teman. Itu udah gitu kita mesti transit lagi di Harmoni. Ya kan dari Harmoni jalan lagi itu macetnya parah. Maksudnya fullnya parah dalam keadaan hamil teman-teman saya training loh ke Gedung Jaya gitu ya. Ah, jadi kan saya ngajar biasanya jam 12, kadang jam nggak tentu lah ya, kadang jam 12, kadang jam 1 gitu. Jadi kalau pagi saya sempet, saya bangun pagi pergi training teman-teman di apa Gedung Jaya itu jam 9. Saya mesti jalan jam 7, ya kan? Iya, karena kan transit lagi ya kan. Jadi itu yang kalau menurut saya itu struggle saya Itu loh. struggle ya Ci ya? Mulai lagi dari nol kan. Iya. Padahal murid saya nggak dikit kok, banyak juga gitu. Ci, Itu. setelah Riko denger struggle-nya Cici, itu berlangsung berapa lama sampai akhirnya Cici bilang, sekarang udah nggak usah naik busway karena udah ada tadi yang logonya biru gitu ya. Itu berlangsung berapa lama Ci struggle yang gak nyaman itu Ci? Kalau saya sama Daniel waktu itu ya 2007 kan agent ya. Terus 2008 UM, 2009 SUM, 2010 AM. Kita tuh sampai AM sih masih struggle terus sih. Karena apa? Karena kita kan nggak mau segitu-segitu aja ya teman-teman nih ya. Udah gitu nggak tahu ya. Mungkin basicnya saya kan dari keluarga bukan yang berada ya. Dulu saya ya waktu mau, aduh kalau ngomongin ntar nangis saya. Iya, dulu waktu zaman masih kecil ya. Itu kalau mau makan Padang, Padang aja mewah banget loh buat keluarga saya dulu ya. Jadi mau makan Padang, kan saya adik kakak berlima. Ya, terus ada mbak satu, papa, mama. Berarti baru berapa tuh? 5, 6, 7, 8 ya. Tahu nggak teman-teman? Saya mesti jalan kaki ke depan, bawa rantangan yang apa sedang gitu ya ke depan. Terus si mama pasti pesen Leng beli pada apa ayamnya 3 potong atau 4 potong.
Terus minta kue yang banyak katanya. Nanti direbus lagi telur di rumah. Buat makan bagi-bagi. Itu loh teman-teman. Terus pernah tau gak? Ini sih malu sih. Bukan malu ya. Tapi sebegitunya. Dulu saking mau ngirit uang tagihan air. Tau gak mandi? Jadi ember, ada air 2 ember gede ya. Kan saya waktu itu saya lupa ya, waktu itu udah bertiga atau berempat sama Santo ya. Pokoknya udah berapa orang lah. Kita adik kakak mandi, tau nggak? Pertama cici saya dulu, kedua saya. Kan sabunan ya di ember yang pertama. Terus nanti bilas di ember yang kedua. Sebegitunya loh teman-teman. Susahnya gitu ya. Jadi di otak saya, gue mesti jadi orang kaya. Gitu loh. Jadi saya maksudnya nggak ada tuh. Maksudnya apa ya? Kayak setengah-setengah lah ngerjainnya gitu kan. Padahal kalau mau ngomong income kita juga dulu sih 15 jutaan per bulan gitu ya. Maksudnya dari bimbel. Tapi karena waktu itu kan mama papa sakit. Apa-apa kita jadi ada utang. Memang kita jalanin Prudential ada utang sih teman-teman waktu itu kan. Cuma maksudnya utang pun kita enggak. Apa ya namanya ya. Bukan kekurangan enggak. Cukup aja gitu kan. Dari Prudential juga cukup dari itu ketutup. Tapi gue mau lebih kan gitu loh. Itu sih. Jadinya waktu itu tetap komitmen, tetap jalanin terus dan sampai AM, bimbel itu tetap saya jalanin. Jadi waktu itu Daniel 2008 dia bilang, yang gue mau fokus di Prudential, ya. Kan bimbel waktu itu masih rame ya. Jadi kan kayaknya kalau gue tutup juga sayang. Jadi bimbel tetap saya jalanin. Cuma memang pendapatan banyak berkurang karena kan Daniel udah fokus di Prudential ya. Kemudian ya jadi berkurang murid yang SMA nih. Karena SMA banyak yang handle Daniel. Nah tapi tetap lumayan rame lah 60, 70, 80 gitu ya. Jadi saya pegang tetap sampai 2010. Nah waktu 2010 udah AM. Nah disitulah saya bilang sama Daniel. Yang kayaknya gua udah gak mau terus ini bimbel. Udah bosen teman-teman, saya tuh ngajar dari SMA loh. Dari SMA, kuliah gitu ya, sambil ngajar, sambil kerja, pokoknya semua dijalanin lah. Kita pernah jual baju krokodil, jual jam tangan. Saya sama Daniel tuh kita berdua buka bimbel itu dari 2003 dari belum merit loh teman-teman ya. Dari belum merit, terus merit dari bimbel itu. Semua kita pernah kerjain ya yang ya. Jadi maksudnya bersama-sama gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi pas 2010 saya bilang sama Daniel, yang kayaknya gue udah bosen ngajar gini-gini capek gitu ya. Udahlah, toh di Prudential udah AM. Bukan berarti saya puas enggak. Tapi gue bilang sama dia, gue pengen full time bantuin dia gitu kan. Sebelumnya saya bantuin teman-teman, bukan enggak. Cuma kan tetap beda ya. Dengan 2 orang, 1 orang full time beda ya. Dengan dia mau rekrut sama cewek ini itu kan kadang beda ya. Kalau saya ada kan saya juga bisa pas ketemu cewek atau gimana. Terus kerjaan juga sama kan. Untuk urusan klaim. Banyak kan kayak sekarang urusan klaim semua saya yang urus. Kalau tim training dia. Karena dia orangnya detail. Terus sabar gitu-gitu lah ya. Gitu sih. Jadi ketika berdua kan beda. Dan memang setelah berdua ya lebih bagus lagi harusnya. Itu sih, menjawab nggak? Oke, thank you. Ada itu teman-teman? Ya. Oke, boleh dong sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat Koko Daniel dan Cilengleng. Oke, thank you Koko Daniel, Cicing Leleng, thank you. Oke, Gisel boleh dekat sama saya walaupun Gisel pacarnya Yosua dan saya suaminya Adri. Nggak nyambung juga. Guys, boleh pinjam mic-nya buat Gisel? Nah, guys, kenapa tadi gue tanya sama Cilengleng? Karena gue pernah melewati beberapa fase yang mungkin Ko Daniel sama Cilengleng sama. Ya, gue pernah melewati fase sebagai karyawan. Ko Daniel pernah juga melewati fase sebagai profesional ya di rumah sakit.
Gue pernah melewati fase sebagai pebisnis. Cilengleng dan Ko Daniel pernah melewati fase bikin les-lesan. Oke. Nah, yang gue tanyain struggle-nya waktu di awal sampai kapan. Kalau gue sebagai karyawan, gue pernah dari sales akhirnya menjadi national sales manager. Itu struggle-nya nggak berkurang malah bertambah. Income-nya bertambah, struggle-nya bertambah. Oke. Gue pernah ngalamin sebagai pebisnis. Dari awal cemplung modal 4 miliar, itu terus. Menurut lu struggle berkurang nggak? Makin gede bisnisnya, karyawan makin banyak, omset makin banyak, struggle makin berkurang. Enggak guys, struggle makin banyak. Urusannya sama polisi, urusannya sama perizinan, urusannya sama bea cukai, struggle makin banyak. Jadi yang mau gue bilang, yang diceritain sama Cilengleng struggle di sini ada yang jadi karyawan, boleh angkat tangan? Kalau karyawan lagi hamil pasti bukan lu. Kalau karyawan lagi hamil, tetap harus masuk kerja naik angkot atau tiba-tiba karena hamil boleh 9 bulan nggak usah kerja naik angkot atau dikirimin BMW untuk antar jemput? Tetap kerja. Jadi struggle-nya Cilengleng sama struggle para karyawan sama atau enggak? Sama. Kalau pebisnis nih, pebisnis. Ada yang pernah ngalamin jadi pebisnis? Oke. Kalau pebisnis ditipu orang, duitnya hilang atau enggak? Hilang. Cilengleng sama Ko Daniel pernah ditipu nasabah dan uangnya hilang? Enggak ada kan? Jadi struggle-nya kalau pebisnis bete ditipu sama karyawannya, bete ditipu sama kliennya, dan uangnya hilang. Kalau Ko Daniel sama Cilengleng, ya sebel sih. Dinungguin nasabahnya nggak datang-datang. Iya sebel sih, tapi uang nggak hilang ya kok. Jadi struggle-nya ada, di semua sesi struggle-nya ada. Yang tadi pengen gue tanyain, cuman gue nggak tahu nih ya etis atau enggak. Karena tadi Ko Daniel bilang, kalau dulu waktu kecil pengen punya rumah yang ada kolam renangnya. Sekarang ada nggak kok? Ih ada. Nah kalau karyawan nih ya struggle-nya sama, terus kapan punya rumah yang ada kolam renangnya? Kan struggle-nya sama. Oke. Guys, point of view-nya gue sebagai orang yang usianya mirip, adalah ketika gue mengalami struggle yang sama, gue pengen pilih hasil yang berbeda dong. Gue usianya mirip sama beliau-beliau. Jadi gue pikir, gue ada di tempat yang tepat. Gue punya struggle yang sama. Kalau gue lihat ujungnya seperti Ko Daniel dan Cilengleng, ya gue mau kayak gitu dong. Satu hari ada satu momen di mana kita akan ada di satu masa lalu yang ngelihat masa depan. Di mana di masa depan itu si Riko nanti akan bilang kalimat ini. Kalimat pertama adalah untung aja. Kalimat kedua adalah coba aja. Menurut lu, si Riko di masa lalu ini pengennya di masa depan bilang untung aja atau coba aja? Nah hari ini gue lihat Ko Daniel dan gue bilang, teman-teman juga sama ngelihat Ko Daniel, ngelihat Cilengleng. Kalau lu ikutin jejaknya, maka lu akan bilang untung aja. Tapi kalau kita terus lakukan yang kita enggak menuju ke goalnya kita, satu hari lu akan bilang, di tanggal berapa ini? 18 Juli. Gue pernah dengar sepasang suami istri keren dari Jakarta, tapi gue nggak ikutin jejaknya. Coba aja kalau gue ikutin jejaknya. Itu point of view gue sebagai Gen X. Oke? Tapi adik-adik, anak-anakku sekalian, kita akan mendengar point of view dari Gen Z. Apa yang lo dapat dari Ko Daniel dan Cici Leleng? Ya ini. Biasa memang kalau Gen X itu ngomongnya lama. Ngomongnya banyak. Silakan. Thank you Kak Daniel, Lengeng, thank you hari ini udah sharing.
Kalau dari Gisel kok yang paling Gisel dapat waktu Koko kasih contoh ini. Karena kalau buat Gen Z, apalagi yang cewek-cewek zaman sekarang, udah jarang kayaknya yang umuran Gisel, di bawah Gisel yang mikirnya nanti kalau udah gede pengen punya suami orang kaya gitu. Udah jarang banget kalau di teman-teman ya. Nggak pernah dengerin ceritanya Cinderella sih ya? Nah, udah lewat ya. Jadi mostly kalau Gen Z pasti pengennya nanti gede, aku pengen berhasil gitu. Aku pengen sukses, aku pengen gak cuman nebeng hidup gitu ya di suami doang, pengen berhasil. Nah tapi yang suka lupa itu banyak yang mikir, oke, nanti pengen income 100 juta, pengen income 200 juta misalnya. Tapi gak pernah mikirin bahwa ke 100 juta, ke 200 juta tuh ada banyak hal yang harus kita lakuin. Nah tadi dari Ko Daniel belajar banget bahwa ya memang ini tuh harus dipikirin gitu. Dan ininya gak pernah dipikirin bahwa apa ya yang harus kita improve, apa yang harus kita hilangin. Karena gak mungkin kita pindah dari titik yang sekarang ke titik yang lebih bagus kalau gak ada perubahan dari kitanya. Keren banget.